Kaisar Naga Abadi Chapter 541 Bahasa Indonesia. 541 Bintang Suci. Kerumunan menatap arena pertempuran. Mereka merasa pertempuran akan segera berakhir. Saat ini, suara dingin datang dari kejauhan. Lu Ming, kamu berani. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya surgawi melesat dari kejauhan. Kecepatan cahaya surgawi itu terlalu cepat. Itu melintasi kehampaan dalam sekejap dan melesat menuju ruang di antara alis Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Dia bisa merasakan bahwa pancaran cahaya surgawi ini mengandung kekuatan mengerikan dan niat membunuh. Tubuhnya langsung menegang, dan seluruh rambut di tubuhnya berdiri. Ini adalah reaksi naluriah. Dia merasakan ancaman fatal dari cahaya surgawi ini. Tanpa ragu-ragu, dia mundur. Pada saat yang sama, 9 garis keturunan naga miliknya meledak, dan kekuatan melahap memenuhi sekeliling. Esensi vital dalam tubuhnya bersirkulasi secara ekstrim, dan 3 alam surga dan bumi bergabung bersama dan melonjak menuju tombak. Serangan naga sejati. Dia menusukkan tombaknya ke depan, dan seekor naga sejati 3 warna terbang keluar dan bertabrakan dengan cahaya surgawi. Ledakan. Ledakan yang mengguncang surga terdengar saat cahaya surgawi menembus naga sejati 3 warna. 3 maksud langit dan bumi yang dikandungnya juga runtuh. Suara mendesing. Cahaya surgawi tidak berhenti dan terus menusuk Lu Ming. Serangan jalur Gokudo. Pada saat kritis, Lu Ming menghentikan kemundurannya. Dia menjadi satu dengan tombak dan berubah menjadi sinar tombak, menusuk ke depan. Ledakan. Ujung tombaknya secara akurat menembus cahaya surgawi. Dalam sekejap, Lu Ming merasakan kekuatan mengerikan melonjak ke arahnya di sepanjang tombak panjang itu. Lu Ming merasa seperti terkena palu besar. Tubuhnya meluncur kembali ke sepanjang ring pertarungan dengan hiruk-pikuk. Ia terus meluncur beberapa mil sebelum berhenti. Dia hanya merasakan darah di sekujur tubuhnya melonjak, dan lengan yang memegang tombak sedikit bergetar. Kaca. Pada saat ini, ujung tombak penakluk iblis mengeluarkan suara retakan dan retakan muncul di sana. Kemudian, retakannya semakin membesar. Akhirnya, dengan keras, ujung tombak penakluk iblis itu meledak berkeping-keping dan berserakan di tanah. Tombak penakluk iblis akhirnya tidak dapat menahan kekuatan kuat Lu Ming dan pemboman cahaya surgawi. Itu meledak. Namun, Lu Ming telah berhasil memblokir cahaya surgawi. Siapa ini? Lu Ming melihat ke arah cahaya surgawi. Bukan hanya dia, saat ini semua orang juga melihat ke arah itu. Sosok ramping mengenakan jubah bintang 7 dengan tangan di belakang punggung mendekat selangkah demi selangkah. Hati semua orang bergetar. Kota Tianxuan memiliki zona larangan terbang, sehingga raja biasa tidak bisa berjalan di udara. Hanya raja tingkat puncak yang hampir tidak bisa berjalan di udara. Orang ini masih sangat muda, sekitar 24 atau 25 tahun. Alisnya seperti pedang, matanya seperti bintang, dan dia sangat tampan. Cahaya bintang mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke dunia. Rasi bintang suci, itu adalah konstelasi suci. Seseorang meraung. Ini sudah berakhir. Lu Ming sudah selesai. Saya tidak menyangka konstelasi suci akan tertarik ke sini. Kali ini, Lu Ming benar-benar selesai. Astaga, budidaya konstelasi suci tampaknya telah meningkat. Dia benar-benar bisa berjalan di udara. Mungkinkah dia sudah menembus tingkat puncak raja? Banyak orang terkejut. Raja tingkat puncak di usia yang begitu muda sungguh terlalu mengejutkan. Itu tidak benar. Konstelasi suci belum menembus ke puncak tingkat raja. Seharusnya masih berada di puncak kerajaan bela diri tingkat 9, masih di tingkat raja tingkat atas. Namun, kekuatannya terlalu kuat, tidak lebih lemah dari tingkat raja puncak. Itu sebabnya dia bisa berjalan di udara. Seorang lelaki tua berambut putih menjelaskan. Di tempat kejadian, ada tetua lain selain tetua dari Seng Yao. Orang tua berambut putih ini adalah salah satunya. Oh, jadi begitulah, itu masih luar biasa. Yang lain menghela nafas. Berapa umur konstelasi suci itu? Dia baru berusia 25 tahun, tapi dia sudah berada di puncak kerajaan bela diri LV9. Apakah itu berarti dia memiliki kesempatan untuk membuka samudera spiritual dan menjadi pejuang perkasa sebelum berusia 30 tahun? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada pemuda di langit. Bintang suci.
Mata Luming bersinar saat dia menatap konstelasi suci. Sejak dia datang ke kota Tianxuan, Luming telah mendengar nama ini berkali-kali. Sein Xingchen, jenius nomor 1 di wilayah Tianxuan dan talenta terbaik dalam daftar 1000 talenta teratas di wilayah Tandus Timur, adalah idola banyak jenius muda di wilayah Tianxuan. Yang disebut jenius lainnya di wilayah Tianxuan bagaikan cahaya lilin dan bulan terang di depan bintang suci. Mereka tidak bisa dibandingkan. Bintang suci menginjak udara dan naik ke langit di atas ring pertempuran penjaga surgawi. Ia menatap Luming, dan di matanya, tampak ada bintang yang bersinar. Tuan Muda Xingchen. Ketika Seng Chong, Seng Lang, dan yang lainnya melihat Luming, mereka buru-buru memberi hormat padanya. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, seolah-olah mereka sangat takut pada bintang suci. Rasi bintang suci adalah penerus keluarga Seng. Di masa depan, dia pasti akan bertanggung jawab atas keluarga Seng. Dapat dikatakan bahwa nasib mereka semua berada di bawah kendali konstelasi suci. Mereka secara alami takut pada bintang suci. Rasi bintang suci hanya memandang mereka dengan acuh tak acuh, tanpa ekspresi, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalian semua, mundur dan memulihkan diri. Ya, Seng Chong dan yang lainnya saling membantu satu sama lain di arena pertempuran seolah-olah mereka telah diberikan amnesti. Setelah itu, pandangan bintang suci beralih ke Luming lagi. Kamu adalah Luming. Anda punya nyali untuk menyakiti begitu banyak orang dari keluarga Seng. Santo Xingchen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada emosi yang terdengar dalam suaranya. Ini hanya pertarungan yang adil di platform pertempuran penjaga surgawi. Kata Luming. Hehe, Seng Xingchen terkekeh dan berkata, kamu tidak buruk. Saya kebetulan membutuhkan seorang penjaga kandang untuk memimpin kudanya. Anda dapat melapor untuk bekerja sebagai stableman selama 3 tahun terlebih dahulu. Jika kinerja Anda bagus, secara alami Anda akan dipromosikan. Saint Starlight berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung. Suaranya tidak nyaring, tapi dipenuhi dengan nada memerintah, seolah masalah ini sudah diputuskan. Banyak orang di sekitar yang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa konstelasi suci akan melepaskan Luming begitu saja. Dia bahkan meminta Luming menjadi pengantin prianya. Di mata banyak orang, mampu menjadi kusir konstelasi suci adalah suatu kemuliaan tertinggi. Dia adalah asisten terpercaya dari konstelasi suci, dan statusnya akan meningkat seiring arus. Kata-kata biasa darinya akan menyebabkan banyak kaisar di negara-negara besar merasa takut dan hormat. Terlebih lagi, dia bahkan mungkin menerima bimbingan dari bintang suci. Sungguh suatu kehormatan. Di mata banyak orang, ini bukanlah hukuman, melainkan hadiah. Sepertinya bakat Luming telah dihargai oleh bintang suci. Seseorang menghela nafas. Menjijikkan. Seng Wushuang mengertakkan gigi. Dia sangat iri pada Luming. Jika kesempatan ini jatuh ke tangannya, dia akan terbangun sambil tersenyum bahkan dalam mimpinya. Sekarang, kesempatan ini jatuh pada Luming. Apakah menurutmu Luming akan setuju? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Omong kosong, tentu saja dia setuju. Siapakah bintang suci itu? Luming adalah seorang jenius dalam daftar 1000 talenta terbaik. Meskipun dia sangat berbakat, saya memperkirakan masih ada kesenjangan besar antara dia dan bintang suci. Lumayan kalau dia bisa menjadi pengantin pria untuk bintang suci. Itu benar. Jika dia tidak setuju, konstelasi suci pasti tidak akan melepaskannya. Dalam situasi seperti ini, dia pasti setuju. Itu benar, menjadi penjaga konstelasi suci bukanlah sesuatu yang memalukan. Banyak orang di sekitar yang menebak-nebak karena penasaran. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa sudut mulut Luming membentuk senyuman menghina. Kaisar Naga Abadi Chapter 542 Bahasa Indonesia 542 bertemu Mulan lagi. Rasi bintang suci, kan? Ada senyuman tipis di wajah Luming saat dia menatap konstelasi suci. Saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang memandang Luming untuk melihat bagaimana dia akan menjawab. Astaga, menurutku kamu juga tidak buruk. Halaman keluargaku kekurangan penjaga gerbang. Berkemas dan cepat lapor. Sebuah suara yang jelas keluar dari mulut Luming, tapi itu seperti badai yang menyapu seluruh pemandangan. Semua orang tercengang. Setelah beberapa lama, terdengar suara keras. Luming, dia menolaknya.
Tidak hanya dia menolak, dia bahkan meminta konstelasi suci untuk menjaga pintu untuknya. Astaga, beraninya dia. Ini hanya menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia tidak hanya menolak, tetapi dia juga meminta konstelasi suci untuk menjaga pintunya. Apakah dia memiliki kualifikasi? Petik 2. Di sekelilingnya, ada gelombang diskusi yang heboh. Beraninya kamu, Lu Ming. Beraninya kamu berbicara dengan tuan muda keluarga Seng seperti itu. Tuan muda Xingchen mengagumi Anda dengan membiarkan Anda menjadi kusirnya. Banyak orang mencari ilmu tetapi tidak mendapatkannya. Anda sebenarnya berani berbicara seperti ini. Kamu hanya sombong, cuek, dan keras kepala. Di sampingnya, kemuliaan suci dimarahi dengan keras. Adapun Seng Wushuang, dia hampir mati karena tertawa. Dia sangat gembira. Dia sangat takut Lu Ming akan menyetujuinya. Kamu menolaknya. Wajah konstelasi Sein masih tenang, dan tidak ada ekspresi yang terlihat saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Omong kosong. Itu urusan mereka jika orang lain bersedia menjadi anjingmu, tapi mengapa aku, Lu Ming, melakukan itu? Di dunia ini, tidak ada yang bisa menjadikanku pengantin kuda, termasuk kamu, bintang suci. Lu Ming berkata dengan keras. Begitu ucapan ini keluar, menimbulkan gelombang kutukan dalam waktu singkat. Sarangnya, betapa bodoh dan sombongnya. Dia pikir dia siapa? Petik 2. Kamu sedikit berbakat, tetapi kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang nomor 1 di dunia. Konyol sekali. Dia membandingkan dirinya dengan konstelasi suci. Dia pikir dia siapa? Hak apa yang dimilikinya untuk disebutkan sejajar dengan Tuan Muda Xingchen? Petik 2. Pada saat ini, ekspresi bintang suci akhirnya berubah menjadi dingin. Dengan lambaian tangannya, seolah-olah ada kekuatan magis yang sangat besar, seluruh pemandangan segera menjadi sunyi. Saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargainya. Kalau begitu, aku akan melumpuhkanmu. Suara dingin keluar dari mulut Seng Xingchen. Ledakan. Sesaat kemudian, cahaya bintang di konstelasi suci menyala seperti nyala api, menerangi seluruh langit. Ini adalah alam niat bintang. Mata Lu Ming berkedip. Di dunia, selain 9 konsep umum langit dan bumi seperti angin, api, dan guntur, juga terdapat banyak konsep khusus. Namun, konsep khusus ini biasanya sangat sulit untuk dipahami, namun kekuatannya biasanya sangat kuat. Alam niat bintang adalah alam niat khusus. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sesaat kemudian, cahaya bintang mengembun menjadi puluhan pedang panjang. Mereka menembus udara dan membidik bagian vital Lu Ming. Kemanapun bintang-bintang lewat, ledakan sonik yang mengerikan tercipta. Kamu tidak bisa menerimanya secara langsung. Murid Lu Ming tiba-tiba mengerut. Rasi bintang suci itu terlalu kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Mundur. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming berbalik dan menggunakan langkah menginjak-injak surga 9 naga. Dia mengambil langkah maju dan mundur dengan kecepatan ekstrim. Kecepatannya sangat menakutkan. Kamu masih ingin pergi dari hadapanku? Teriak Seng Xingchen. Cahaya bintang di tubuhnya menjadi lebih mempesona. Pada saat yang sama, di atas kepala Lu Ming, aliran cahaya bintang jatuh dari langit, mengembun menjadi tangan besar yang menekan Lu Ming. Tangan besar ini sepertinya muncul dari udara tipis di atas kepala Lu Ming. Dia tidak bisa menghindarinya. Blokir. Lu Ming menggeram. 2 jenis pembuluh darah meledak dan tombak level 5 yang lebih rendah muncul di tangannya. Esensi vitalnya beredar dengan liar dan 3 jenis konsep muncul. Dia menusukkan tombak ke tangan bintang. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, tubuh Lu Ming jatuh dari langit seperti meteorit. Dia terjatuh dengan keras di tepi ring pertempuran dan batuk darah. Bang! Tombak level 5 bagian bawah di tangan Lu Ming hancur berkeping-keping. Mantis mencoba memblokir mobil, melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Itu hanya perjuangan yang sia-sia. Mata bintang suci itu acuh tak acuh. Dia berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggung, menatap Lu Ming dari atas, seperti seorang kaisar yang mengatur segalanya. Bintang suci, kamu berpura-pura untuk apa? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah favorit surga yang bisa meremehkan segalanya? Anda hanya berada di peringkat 998 dalam daftar 1000 talenta teratas,
dan ada banyak orang yang lebih kuat dari Anda. Untuk apa kamu begitu sombong? Juga, berapa umurmu? Kamu 5 tahun lebih tua dariku. Apa yang bisa dibanggakan? Jika aku berkultivasi selama 5 tahun lagi, aku bisa mengalahkanmu dengan satu jari. Lu Ming meraung. Dia berdiri tegak dan menatap konstelasi suci dengan mata cerah. Kata-katanya membuat mata banyak orang berbinar. Memang benar, berapa umur Lu Ming sekarang? Pada usia konstelasi suci, terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa jari dapat menekan konstelasi suci, tetapi belum tentu tidak dapat mencapai ketinggian konstelasi suci. Sebelumnya, semua orang telah menyaksikan kekuatan dan bakat tempur Lu Ming. Beberapa orang merasa bahwa Lu Ming berpotensi masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Kamu cukup percaya diri. Di jalur seni bela diri, satu langkah lebih kuat dari langkah lainnya. Anda tidak akan pernah menjadi lawan saya. Hehe, aku tidak tertarik. Jadi, aku akan melumpuhkanmu dulu. Suara dingin keluar dari mulut Seng Xingchen. Cahaya bintang melonjak di sekelilingnya, dan dia akan meluncurkan gelombang serangan berikutnya. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan kuali guntur. Dengan kultivasi saya saat ini, saya pasti dapat membunuh konstelasi suci dengan satu serangan jika saya menggunakan kuali guntur. Namun, aku juga kehilangan kekuatan untuk menolak. Tapi sekarang, aku tidak punya pilihan. Mata Lu Ming bersinar dengan kejam. Dia segera memfokuskan pikirannya dan berkomunikasi dengan kuali petir. Di antara alis Lu Ming, cahaya redup berkedip dengan gumpalan energi petir. Dia bisa mengendalikan kuali petir kapan saja untuk memberikan serangan yang fatal. Berhenti. Pada saat ini, teriakan pelan terdengar. Gan. Segera setelah itu, terdengar kicauan burung. Semua orang melihat seekor elang hijau besar terbang dengan kecepatan tinggi. Dua sosok berdiri di atas elang. Mu Xiuyuan, dan kakak senior Mulan. Tatapan Lu Ming berkedip. Dua orang di punggung elang adalah Mulan dan Mu Xiuyuan. Itu Nona Mulan. Apa yang Nona Mulan lakukan di sini? Banyak orang yang penasaran. Mata konstelasi suci berkedip sedikit, dan cahaya bintang di tubuhnya juga menjadi tenang, tidak terus menyerang. Gan. Condor memekik, dan pada saat berikutnya, ia muncul di langit di atas ring pertarungan penjaga surgawi. Mulan dan Mu Xiuyuan melompat turun dari punggung elang dan muncul di ring pertarungan penjaga surgawi. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Mulan segera berjalan menuju Lu Ming dengan tatapan prihatin di matanya. Itu hanya cedera kecil. Saya baik-baik saja. Kakak senior Mulan, sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu. Lu Ming tersenyum tipis. Sudah lebih dari setahun sejak terakhir kali dia melihat Mulan. Dia menjadi lebih dewasa dan menawan. Lekuk tubuhnya bahkan lebih mengejutkan. Sekali melihatnya dan seseorang tidak akan mampu menahan keinginan di dalam hati mereka. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Mulan dari segala arah. Memang sudah lama sekali. Lu Ming, aku tidak menyangka kamu akan sampai sejauh ini. Anda tidak mengecewakan saya. Mulan mengungkapkan senyuman tipis. LANR, minggir. Bocah ini telah melukai banyak pahlawan keluarga Seng kita. Dia terlalu sombong. Biarkan aku melumpuhkan bocah ini dulu. Rasi Bintang Suci berbicara dengan dingin. Kaisar Naga Abadi Chapter 543 Bahasa Indonesia. 543 Pertempuran dalam waktu setengah tahun. Saat Mulan tiba, dia mengobrol dan tertawa dengan Lu Ming seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Hal ini membuat niat membunuh di hatinya melonjak. Rasi Bintang Suci, lepaskan dia. Lepaskan Lu Ming. Mulan kemudian berbalik dan melihat konstelasi suci. LAN, apa yang baru saja kamu katakan? Wajah konstelasi suci menjadi gelap, dan cahaya dingin muncul di matanya. Rasi Bintang Suci, denganku di sini hari ini, jangan pernah berpikir untuk melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Kata Mulan. Mulan, niat membunuh di mata Seng Xingchen seperti badai. Mulan adalah tunangannya dari konstelasi suci. Namun, dia sekarang melindungi pria lain di depan semua orang. Di mana wajahnya sekarang? Pada saat ini, niat membunuh di jantung konstelasi suci terhadap Lu Ming belum melemah. Sebaliknya, ia menjadi lebih kuat. Awalnya, aku hanya ingin melumpuhkannya. Tapi sekarang, dia harus mati.
Suara dingin dan tanpa emosi keluar dari mulut Seng Xingchen. Kamu berani. Mulan berdiri di depan Lu Ming. Saat ini, penonton di sekitar saling memandang. Beberapa orang yang cerdas telah menyadari sesuatu dan mengungkapkan ekspresi aneh. Mulan, kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Minggir. Dengan lambaian tangan konstelasi suci, cahaya bintang meledak seperti pita cahaya, menjerat Mulan dan Mu Xiuyuan. Ledakan, ledakan. Mulan dan Mu Xiuyuan melepaskan aura kuat mereka. Setelah tidak bertemu satu sama lain untuk sementara waktu, Mulan telah mencapai ranah Raja Bela Diri, dan Mu Xiuyuan juga telah mencapai puncak ranah Raja Bela Diri tingkat 6. Namun, semuanya sia-sia. Di bawah cahaya bintang dari konstelasi suci, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia langsung terjerat oleh cahaya bintang dan ditarik ke sisi konstelasi suci. Kakak senior Mulan, Lu Ming meraung. Lu Ming. Mulan juga berteriak, Lu Ming, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mati. Di bawah tekanan bintang suci, yang ada hanya niat membunuh yang dingin. Sebelumnya, dia mengira Lu Ming berbakat dan ingin membawanya untuk digunakan sendiri. Kini, dia bertekad untuk membunuhnya. Ledakan, niat membunuh yang dingin dan aura kuat keluar dari tubuh Seng Xingchen. Dia mengepalkan tangannya di udara dan pedang berbintang muncul di tangannya. Masih belum bisa dipastikan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati di bintang suci. Mata Lu Ming juga sangat dingin saat dia menatap konstelasi suci. Gumpalan petir berenang di antara alisnya. Anda, bintang suci mencibir dengan jijik. Dia maju selangkah, dan platform pertempuran para penjaga dewa bergemuruh dengan keras. Mata Lu Ming bersinar terang, dan kekejaman di matanya semakin meningkat. Dia tahu bahwa meskipun dia bisa membunuh konstelasi suci dengan kuali guntur, dia tidak akan bisa bertahan. Anggota keluarga Seng yang lain tidak mengizinkannya pergi. Selanjutnya, rahasia kuali guntur akan terungkap. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain. Berhenti. Bintang suci, aku berjanji padamu. Selama kamu melepaskan Lu Ming, aku berjanji akan menikahimu setahun kemudian. Saat ini, Mulan berteriak. Sosok konstelasi suci berhenti dan berhenti. Dia kemudian berbalik dan menatap Mulan, sepertinya anak ini benar-benar mempunyai beban di hatimu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku berjanji akan menikahimu dalam waktu 1 tahun. Selama kamu melepaskan Lu Ming, aku lebih baik mati daripada menikahimu jika kamu membunuhnya. Kata Mulan. Kakak senior Mulan, kamu tidak bisa. Lu Ming meraung. Namun, Mulan mengabaikan Lu Ming. Dia hanya menatap konstelasi suci. Oke, aku berjanji, tapi bukan 1 tahun kemudian, tapi setengah tahun kemudian. Setelah setengah tahun, kamu dan aku menikah, dan aku akan melepaskan anak ini. Kata bintang suci dengan dingin. Setengah tahun. Mulan mengertakkan giginya. Dia melirik Lu Ming dan berkata, baiklah, saya berjanji. Melihat Mulan setuju, konstelasi suci melambaikan tangannya, dan cahaya bintang yang menyelimuti Mulan dan Mu Xiuyuan menghilang. Keduanya mendapatkan kembali kebebasannya. Setelah keduanya mendapatkan kembali kebebasannya, mereka berjalan menuju Lu Ming. Kakak senior Mulan, mengapa kamu setuju dengannya? Dia mungkin tidak bisa membunuhku. Petik 2. Lu Ming berkata, hatinya penuh keengganan. Mulan tersenyum tipis. Dia mengira Lu Ming berbicara dalam keadaan marah dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Lu Ming, kita sudah bertunangan. Mungkin ini adalah takdir. Saya selalu ingin melarikan diri tetapi saya tidak bisa. Desahan panjang terdengar pelan. Terkikik. Lu Ming mengepalkan tangannya begitu erat hingga terdengar suara retakan. Dia tahu Mulan melakukan ini semua karena dia. Kalau tidak, dengan kepribadian Mulan, dia tidak akan pernah menyetujuinya. Lu Ming, dengan Laner yang memohon padamu hari ini, aku akan mengampuni nyawamu. Seng Xingchen berkata dengan dingin. Setelah itu, dia menunjukkan ekspresi jijik dan melanjutkan, Lu Ming, apakah menurutmu kamu layak disebut-sebut sama denganku? Kamu hanya bisa bersembunyi di balik wanita. Setelah itu, dia tersenyum menghina dan berbalik untuk pergi. Saat ini, suara Lu Ming terdengar. Bintang suci, dalam hal ini, apakah kamu berani menerima tantanganku? Suara mendesing. Suara Lu Ming seperti badai,
menyapu seluruh pemandangan lagi. Banyak orang yang tercengang. Apa yang baru saja kudengar? Lu Ming sebenarnya ingin menantang konstelasi suci. Dia sangat berani. Dia mencari kematian. Sombong dan angkuh. Ini yang kamu sebut sombong dan angkuh. Seluruh tempat itu meledak menjadi keributan yang mengguncang bumi. Sudah beberapa tahun sejak generasi muda di wilayah Tianxuan berani menantang konstelasi suci. Kamu ingin menantangku? Rasi bintang suci berbalik dan bertanya. Bahkan dia sedikit terkejut. Itu benar. Setengah tahun dari sekarang, kamu dan aku akan bertarung. Apakah kamu berani? Petik 2. Lu Ming berkata dengan keras. Setengah tahun kemudian, sudut mulut konstelasi suci melengkung menjadi senyuman dingin. Dia melirik Mulan dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengejarku dalam waktu setengah tahun? Lawan aku. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kata Lu Ming. Lu Ming, kamu tidak bisa. Anda tidak perlu. Mulan berkata dengan cemas. Dia tahu bahwa alasan mengapa Lu Ming memilih untuk menantang konstelasi suci dalam waktu setengah tahun pasti ada hubungannya dengan dia. Namun, mengingat basis budidaya Lu Ming, dia tidak akan bisa menandingi konstelasi suci dalam waktu setengah tahun. Jika Lu Ming bisa bertarung di atas levelnya, konstelasi suci juga bisa. Jika Lu Ming bisa meningkat, konstelasi suci juga akan terus meningkat. Hampir mustahil untuk mengejar konstelasi suci hanya dalam waktu setengah tahun. Bukan karena dia tidak percaya pada Lu Ming. Dia sangat percaya diri padanya. Dia percaya bahwa dalam beberapa tahun, Lu Ming pasti akan mampu mengejar konstelasi suci. Namun, setengah tahun terlalu singkat. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyela Mulan. Kakak senior Mulan, pertempuran ini tidak bisa dihindari. Meski bukan karenamu, aku akan membalas penghinaan yang kuderita hari ini. Suara Lu Ming tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Rasi bintang suci, hanya satu kata. Apakah kamu berani? Mata Lu Ming berbinar saat dia menatap bintang suci. Baiklah, aku berjanji padamu. Setengah tahun kemudian, saya akan memberitahu Anda apa itu keputusasaan. Anda tidak akan pernah bisa mengejar jejak saya. Suara percaya diri konstelasi suci bergema di seluruh area. Adegan itu mendidih karena kegembiraan. Konstelasi suci sebenarnya telah menerima tantangan Lu Ming. Keduanya akan bertarung setengah tahun kemudian. Apalagi pertarungan ini sangat menarik. Jika konstelasi suci dikalahkan, tanggal pernikahan antara dia dan Mulan pasti akan terpengaruh, atau bahkan dibatalkan. Jika Lu Ming dikalahkan, bintang suci akan membawa momentum kemenangan dan menikahi Mulan. Mulai sekarang, wilayah Tianxuan akan benar-benar menjadi dunia konstelasi suci. Kaisar Naga Abadi Chapter 544 Bahasa Indonesia 544 Wilayah keempat. Menurutmu apakah ada harapan bagi Lu Ming dalam 6 bulan? Petik 2. Bagaimana mungkin? Dalam waktu setengah tahun, bintang suci akan memasuki alam puncak raja. Bagaimana Lu Ming bisa punya harapan? Tidak ada harapan sama sekali. Menurutku juga begitu, tapi aku masih menantikannya. Saya juga. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini dalam setengah tahun. Kerumunan sedang berdiskusi panas. Pada saat ini, konstelasi suci tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan melangkah ke udara, menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Lu Ming ini telah melarikan diri lagi. Kata Seng Wushuang dengan gigi terkatup. Jadi bagaimana jika kamu lolos kali ini? Dia masih akan mati dalam waktu setengah tahun, jadi saya akan membiarkannya hidup selama setengah tahun lagi. Cahaya suci mendengus. Tetapi, Seng Wushuang masih khawatir. Lu Ming terlalu aneh. Selama periode waktu ini, kultivasi Lu Ming akan meningkat secara eksplosif dari waktu ke waktu. Seng Wushuang sudah sedikit takut. Dia takut saat mereka bertemu lagi, dia tidak akan tahu level apa yang telah dicapai Lu Ming. Bahkan jika Lu Ming memiliki bakat, apakah menurutmu dia bisa mengejar Tuan Muda Xing Chen hanya dalam waktu setengah tahun? Itu tidak mungkin. Kata Seng Yao. Tidak buruk, tidak buruk. Seng Wushuang terus menghibur dirinya sendiri, tapi dia masih sangat gugup. Kemudian, masa perlahan bubar. Namun, berita tentang Lu Ming menantang bintang suci dalam waktu setengah tahun, serta berita pernikahan Seng Wushuang dan Mulan, menyebar seperti badai.
Ini menyebabkan sensasi seperti gempa bumi. Di platform pertempuran penjaga surgawi. Lu Ming, kamu seharusnya tidak menantang konstelasi suci. Mulan melirik Lu Ming dengan pandangan mencela. Namun, dia tidak tahu kenapa, tapi dia senang. Dia tahu bahwa Lu Ming menantang Seng Wushuang terutama karena dia. Kakak senior Mulan, mengapa kamu begitu sedikit percaya padaku? Jangan khawatir, aku akan menghajar Seng Wushuang dengan sangat buruk sehingga dia tidak bisa menikahimu dalam waktu setengah tahun. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kamu masih sangat percaya diri. Mulan memutar matanya ke arah Lu Ming, senyuman tersungging di sudut bibirnya. Ai, kakak senior Mulan, ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak mau menikah dengan konstelasi suci? Orang ini, meskipun dia memiliki ekspresi arogan yang membuatku tidak senang, tapi sejujurnya, dia cukup cakap, dan dia juga tidak jelek. Tunggu, jangan bilang kamu tidak menikah dengannya karena kamu menyukaiku. Lu Ming menatap Mulan sambil tersenyum. Lihat, tertarik padamu. Berhenti bermimpi. Mulan cemberut dan wajahnya memerah. Dia lalu menghela nafas, tidak ada yang ingin nasibnya ditentukan sejak mereka masih muda. Terlebih lagi, sulit untuk mengatakannya jika menyangkut masalah hati. Meskipun konstelasi suci itu jenius, ia tidak memiliki perasaan apapun padanya. Oh, Lu Ming tampak tersenyum. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, Mu Xiuyuan, yang berada di samping, terbatuk beberapa kali dan berkata, bukankah sebaiknya kita meninggalkan tempat ini dulu? Ya, ayo pergi. Wajah Mulan memerah saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Tatapan dan senyuman Lu Ming membuatnya sedikit kewalahan. Kemudian, Mulan memberi isyarat agar elang di langit itu pergi. Dia, Lu Ming, dan Mu Xiuyuan berjalan menyusuri ring pertempuran dan menuju ke sebuah jalan. Lu Ming, kamu tinggal di mana sekarang? Mulan bertanya. Kamu memblokir rumah-rumah di kota, kata Lu Ming. Oh, bagaimana dengan ini? Anda dapat pindah ke distrik keempat. Anda dapat berkultivasi lebih cepat di distrik keempat. Aku akan mengatur halaman untukmu. Kata Mulan. Ayah Mulan adalah penguasa istana dari sub-istana langit yang dalam, jadi dia memiliki wewenang untuk mengatur halaman di area keempat. Kemudian mereka bertiga berjalan menuju area keempat. Wilayah keempat dipisahkan oleh tembok kota, dan para ahli menjaga gerbang kota. Orang biasa tidak diizinkan masuk, atau mereka akan dibunuh tanpa ampun. Namun, dengan Mulan dan Mu Xiuyuan memimpin, Lu Ming secara alami memasuki area keempat tanpa hambatan apapun. Betapa kuatnya ki spiritual langit dan bumi. Betapa kuatnya keinginan langit dan bumi. Begitu dia memasuki area keempat, Lu Ming tercengang. Dia menemukan bahwa ki spiritual di sini sangat padat sehingga hampir terlihat. Alam tujuan langit dan bumi bahkan lebih kuat dari istana pencerahan Dao di timur. Sulit bagi kultivasi seseorang untuk tidak meningkat setelah tinggal di sini dalam waktu yang lama. Tidak mengherankan jika generasi muda keluarga Seng memiliki begitu banyak ahli dan ahli di bidang raja bela diri. Dalam lingkungan seperti itu, seekor babi pun akan mampu berkembang biak ke alam yang layak. Mulan dan Mu Xiuyuan memimpin Lu Ming lebih jauh ke area keempat. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan sebuah halaman. Nona Mulan. Seorang lelaki tua membungkuk pada Mulan di pintu masuk halaman. Ya, Penatua Qian, Lu Ming akan tinggal di halaman ini di masa depan. Mulan menunjuk ke arah Lu Ming. Penatua Qian melirik Lu Ming, sedikit kejutan muncul di matanya. Dia kemudian mengangguk dan berkata, iya. Lu Ming, ayo masuk dan melihat lingkungan. Mulan tersenyum. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Mereka bertiga berjalan ke halaman. Dari segi ukuran, pelataran ini tidak sebesar pelataran surga timur di timur. Ini normal. Ini adalah wilayah keempat kota Tianshuan. Nilainya sangat tinggi. Tentu saja, ukurannya tidak akan sebesar itu. Namun dekorasinya sangat elegan dan sangat cocok untuk budidaya, pemahaman niat dan teknik seni bela diri. Lu Ming sangat puas. Mereka bertiga berjalan berkeliling dan kembali ke halaman. Lu Ming, token ini untukmu. Dengan token ini, Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar dari area keempat. Mulan mengeluarkan token ungu dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya dan menyimpannya. Kakak senior Mulan, saya ingin tahu apakah ada master prasasti di kota Tianshuan.
Saya ingin meminta mereka membantu saya menempa tombak. Lu Ming bertanya. Iblis yang menundukkan ujung tombak telah hancur. Sedangkan untuk tombak 5 tingkat rendah biasa, Lu Ming masih memiliki 2 di antaranya yang dia dapatkan dari orang lain. Namun, mereka berada di level 5 yang lebih rendah dan tidak banyak berguna. Tentu saja, ada master prasasti di kota Tianxuan, dan jumlahnya lebih dari 1. Senjata spiritual tingkat berapa yang ingin Anda buat? Petik 2. Mulan bertanya. Sebaiknya yang level 6, kata Lu Ming. Tingkat 6. Mulan dan Mu Xiuyuan sama-sama terkejut. Senjata roh tingkat ke-6 adalah senjata roh yang digunakan oleh para ahli alam lautan jiwa. Kekuatannya sangat mengerikan, tapi bahan yang dibutuhkan juga sangat mahal. Lu Ming sebenarnya ingin menyempurnakan tombak level 6. Lu Ming mengangguk. Kultivasinya berkembang sangat cepat, dan esensi sejatinya terlalu melimpah, 10 kali lipat dari orang biasa. Keterampilan bela diri yang dia kembangkan juga sangat sombong, dan persyaratan untuk senjata roh sangat tinggi. Senjata roh normal tidak akan mampu menahan kekuatan ledakannya. Bahan dari tombak penakluk iblis sudah sangat bagus, tapi masih tidak bisa menahannya. Hanya senjata spiritual tingkat 6 yang cukup untuk digunakan Lu Ming untuk sementara waktu. Lu Ming, harga untuk menyempurnakan senjata spiritual tingkat 6 sangatlah tinggi. Saya tidak memiliki banyak kristal spiritual pada saya, kata Mulan. Kaisar Naga Abadi Chapter 545 Bahasa Indonesia. 545 Ahli Prasasti tingkat 6. Kakak senior Mulan, jangan khawatir tentang ini. Aku akan mengurusnya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Dia memiliki hampir 9 juta keping kristal spiritual tertinggi, yang cukup untuk membuat senjata spiritual tingkat 6. Mu Xiuyuan dan Mulan sama-sama sangat terkejut. Lu Ming bahkan mampu membeli senjata spiritual tingkat 6. Sepertinya mereka meremehkan Lu Ming. Itu bagus. Ada penulis peringkat 6 di kota Tianxuan. Dia teman baik ayahku, tapi dia tidak ada waktu luang selama 2 hari ini. Bagaimana kalau begini, saya akan datang menemui Anda 3 hari kemudian dan membawa Anda menemui master penulis itu. Kata Mulan. Baiklah, tentu. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menyangka akan ada master prasasti tingkat 6 di kota Tianxuan. Grandmaster penempaan tingkat 6 sangat langka, dan status mereka bahkan lebih tinggi daripada ahli alam lautan jiwa pada umumnya. Di seluruh wilayah Tianxuan, ahli alam lautan jiwa sangat langka dan terbatas. Masing-masing dari mereka adalah sosok yang mampu memerintah wilayah Tianxuan. 3 alam dewa spiritual adalah alam samudra spiritual, alam embrio spiritual, dan alam dewa spiritual. Setiap bidang sangat mendalam. Di saat yang sama, kekuatan yang bisa dikendalikan juga sangat menakutkan. Ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia raja bela diri. Di atas alam dewa spiritual adalah alam kaisar bela diri. Puncak alam dewa spiritual juga dikenal sebagai yang tertinggi. 9 matahari tertinggi berada di puncak alam dewa spiritual, hanya 1 langkah lagi dari alam bela diri kerajaan. Tentu saja, Lu Ming masih jauh dari level itu. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Lu Ming kemudian mengobrol sebentar dengan Mulan dan Mu Xiuyuan. Lu Ming, kamu harus memulihkan diri dulu. Mulan menginstruksikan dengan penuh perhatian, lalu meninggalkan tempat itu bersama Mu Xiuyuan. Setelah Mulan dan Mu Xiuyuan pergi, Lu Ming duduk bersila dan mulai memulihkan diri. Sebelumnya, Lu Ming telah menerima 2 serangan dari bintang suci dan terluka parah. Dia tahu betul bahwa dia tidak menggunakan banyak kekuatan dalam 2 gerakan bintang suci. Kalau tidak, Lu Ming tidak akan mampu menahannya. 3 jam kemudian, luka Lu Ming jauh lebih baik. Dia percaya bahwa dia akan pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari sehari. Setengah tahun. Saya akan membutuhkan lebih banyak sumber daya jika saya ingin mengejar konstelasi suci dalam waktu setengah tahun. Yang terpenting adalah hakikat alam langit dan bumi. Selama saya dapat meningkatkan esensi alam langit dan bumi, saya dapat terus meningkatkan kultivasi saya selama saya memiliki kristal spiritual tertinggi. Lu Ming merenung dalam hatinya. Sekarang Lu Ming memiliki pohon kuno pemahaman jalan, dia dapat memahami esensi alam langit dan bumi dengan sangat cepat. Namun, dia merasa belum puas. Kalau terus begini,
dia tidak akan bisa mengejar bintang suci dalam waktu setengah tahun. Kristal niat, jika saya memiliki sejumlah besar kristal niat dan pohon kuno pemahaman jalan, pemahaman saya tentang alam niat langit dan bumi akan jauh lebih cepat. Hanya dengan begitu saya dapat mengejar planet suci ini. Lu Ming sedang berpikir keras. Sejujurnya, Lu Ming juga mengalami banyak tekanan. Alasan utamanya adalah waktunya terlalu singkat. Dia hanya punya waktu setengah tahun. Dalam waktu setengah tahun, aku harus mengalahkan konstelasi suci. Jika saya tidak bisa mengalahkan konstelasi suci, bagaimana saya bisa melawan Kaisar Bela Diri di Yi di masa depan? Petik 2. Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat, tatapannya penuh tekad. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan pohon kuno pemahaman jalan dan meletakkannya di sisinya. Dia kemudian mengeluarkan kristal makna mendalam tipe api. Dia berencana untuk meningkatkan konsep apinya terlebih dahulu. Sekarang, konsep api Lu Ming telah mencapai tahap awal tingkat 1 yang lebih rendah, yang hanya sedikit lebih lemah dari konsep guntur. Namun, Lu Ming memiliki 320 kristal esoteris tipe api. Dia juga orang tercepat yang memahami konsep api. Kaca, Lu Ming meremas dengan kuat dan menghancurkan kristal esoteris tipe api. Gumpalan niat masih melekat di sekitar Lu Ming. Lu Ming memejamkan mata dan mulai memahami konsep api. Awalnya, alam langit dan bumi di area ini lebih kuat daripada di Istana Pemahaman Dao. Pemahaman Lu Ming tentang konsep api telah mencapai kecepatan yang mengerikan. Pemahamannya tentang konsep api meningkat pesat. Kaca, kaca. Sepotong kristal esoterik tipe api telah habis. Lu Ming menghancurkan yang lain. Sepotong demi sepotong. Sehari telah berlalu, dan Lu Ming telah mengkonsumsi total 20 kristal makna mendalam tipe api. Konsep api Lu Ming telah menerobos dalam satu gerakan, mencapai tahap tengah tingkat satu tingkat lebih rendah, mengejar konsep guntur. Cepat, itu terlalu cepat. Waktu satu hari setara dengan 1 tahun atau bahkan lebih lama bagi orang lain. Saat ini, luka Lu Ming telah sembuh. Melanjutkan. Lu Ming terus mengeluarkan kristal ultimat tipe api dan menghancurkannya untuk melanjutkan pemahamannya. Dalam sekejap mata, 3 hari dia setuju untuk bertemu dengan Mulan telah berlalu. Dalam waktu kurang dari 3 hari, Lu Ming telah mengkonsumsi total 60 keping kristal esoteris tipe api. Pemahaman Lu Ming tentang konsep api telah mencapai puncak tahap tengah tingkat 1 yang lebih rendah. Dia hanya selangkah lagi dari tahap akhir tingkat 1 tingkat yang lebih rendah. Pemahaman konsep menjadi semakin sulit seiring berjalannya waktu. Selama ranah niatnya mencapai tahap selanjutnya dari tingkat 1 tingkat yang lebih rendah, budidaya Lu Ming akan dapat maju lagi dan mencapai ranah Raja Bela Diri level 5. Jika niat seseorang tidak meningkat, maka akan sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Pada hari ini, Mulan tiba di halaman Lu Ming tepat waktu. Lu Ming, ayo pergi. Aku akan membawamu ke ahli prasasti. Kata Mulan. Baiklah. Mata Lu Ming berbinar dan dia menantikannya. Mulan membawa Lu Ming lebih jauh ke kota. Hanya ada sedikit pejalan kaki di jalan-jalan di area keempat. Agaknya, dia sedang berlatih di luar atau bekerja keras untuk berkultivasi dalam pengasingan. Lu Ming mengikuti Mulan dan berbelok ke kiri dan kanan sebelum mereka tiba di depan sebuah rumah batu bobrok. Ini adalah kediaman ahli prasasti yang hebat itu. Lu Ming sedikit terkejut. Ya, tuan ini memiliki temperamen yang aneh, tapi dia adalah teman baik ayahku. Dia seharusnya setuju untuk membantumu, kan? Kata Mulan. Namun, dia tidak terdengar terlalu percaya diri. Lu Ming mau tidak mau menyentuh hidungnya. Mereka berdua masuk ke dalam rumah batu. Di dalamnya ada halaman kecil, namun di halaman tersebut terdapat tumpukan berbagai jenis besi tua, seperti sampah. Paman Huang, Paman Huang. Mulan berseru dengan suara rendah. Siapa ini? Kamu datang untuk mengganggu mimpi orang tua ini lagi. Di halaman, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Hati Lu Ming bergetar. Suara ini sepertinya terngiang di telinga Lu Ming. Lu Ming buru-buru berbalik tapi tidak melihat siapapun. Terlebih lagi, Lu Ming tidak bisa merasakan aura apapun sama sekali. Paman Huang, ini aku, Mulan. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu hari ini. Mulan berkata dengan suara manis saat matanya yang indah melihat sekeliling. Jadi itu Lan kecil. Baiklah, saya akui kekalahan. Katakan padaku,
Ada apa? Petik 2. Suara lama itu terdengar lagi. Paman Huang, aku mencarimu hari ini untuk membantuku menempa tombak senjata spiritual tingkat 6. Kata Mulan. Tombak spiritual level 6. Gadis kecil itu sangat berani bertanya. Apakah dia membantu pemuda di sampingnya memperbaikinya? Baiklah, apakah kamu membawa kristalnya? Apakah kamu membawa materinya? Sebuah suara tua terdengar. Senior, Lu Ming menangkupkan tinjunya ke udara dan berkata, saya memang memiliki kristal spiritual, tetapi saya tidak memiliki bahan untuk menempa senjata spiritual tingkat 6. Jika Anda tidak memiliki bahan untuk menempa senjata spiritual tingkat 6, baiklah. Saya akan menukar semuanya dengan kristal spiritual. Saya akan membayar bahannya untuk Anda. Totalnya akan menjadi 5 juta kristal spiritual dengan kualitas terbaik. Sebuah suara tua terdengar. 5 juta kristal spiritual tertinggi. Mata Mulan membelalak kaget. Paman Huang, 5 juta kristal spiritual dengan kualitas terbaik terlalu mahal. Di pasaran, senjata spiritual tingkat 6 hanya bernilai beberapa ratus ribu kristal spiritual dengan kualitas terbaik. Kata Mulan. Kaisar Naga Abadi Chapter 546 Bahasa Indonesia. 546 Emas Hitam Tanpa Batas. Memang benar, senjata spiritual tingkat 6 jauh lebih mahal daripada senjata spiritual tingkat 5 yang digunakan oleh seorang raja. Namun, agak menakutkan untuk mengatakan bahwa dibutuhkan 5 juta kristal spiritual tertinggi untuk membuatnya. Itu hanyalah harga yang selangit. Dentang. Saat ini, suara gemerincing datang dari tumpukan besi tua. Dari tumpukan besi tua, seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan merangkak keluar. Rambut dan janggut lelaki tua itu berantakan. Tidak diketahui sudah berapa lama sejak terakhir kali dia mencucinya, dan semuanya berlumuran tanah. Lu Ming tercengang. Orang tua itu sedang tidur di tumpukan besi tua. Apakah ini ahli prasasti tingkat 6? Gadis kecil, jangan bandingkan besi tua itu dengan senjata spiritual yang saya tempa sendiri. Selain itu, senjata spiritual tingkat ke-6 yang Anda katakan bernilai ratusan ribu kristal spiritual tertinggi semuanya kelas bawah atau menengah. Apa gunanya? Senjata yang aku tempa pasti berada di puncak senjata spiritual tingkat 6, mengerti? Begitu lelaki tua itu muncul, dia berlari ke arah Mulan dan berteriak. Paman Huang, 5 juta kristal spiritual tertinggi terlalu mahal. Kata Mulan. Belum lagi mereka, bahkan raja tingkat puncak biasa pun mungkin tidak mampu mengeluarkan 5 juta kristal roh tingkat tertinggi. Bahkan makhluk kuat di tingkat samudera spiritual pun akan merasakan sakit. Jika Anda tidak memiliki kristal spiritual, lupakan saja. Saya tidak membuat kesepakatan yang kalah. Orang tua itu melambaikan tangannya. Selama kualitas senjata roh dapat diterima, kristal roh tidak menjadi masalah. Saat ini, Lu Ming berbicara. Mulan memandang Lu Ming dengan heran. Mungkinkah Lu Ming bahkan bisa mengeluarkan 5 juta kristal roh kualitas terbaik? Orang tua itu juga memandang Lu Ming dengan heran. Akan mudah jika kamu memiliki kristal roh. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dari tombak senjata roh? Orang tua itu bertanya. Setiap seniman bela diri memiliki persyaratan berbeda untuk senjata rohnya sesuai dengan keterampilan bela diri yang mereka kembangkan. Beberapa orang menyukai hal-hal yang gesit, sementara yang lain menyukai hal-hal yang berat. Kekerasan. Pertama-tama, apakah itu badan tombak atau ujung tombak, itu harus benar-benar kuat dan mampu menahan ledakan hebat. Selain itu, meskipun batang tombaknya keras, ia juga harus fleksibel dan fleksibel. Semakin berat, semakin baik. Lu Ming merenung sejenak dan menjawab. Anak kecil, permintaanmu cukup banyak. Lelaki tua itu menyeringai, lalu berpikir keras. Setelah beberapa lama, lelaki tua itu berkata, tidak banyak orang yang menggunakan spears. Saya juga tidak punya banyak bahan yang cocok untuk membuat spears. Saya punya sepotong baja yang tidak bisa dihancurkan yang cocok untuk membuat ujung tombak. Tapi tubuh tombaknya, saya memiliki beberapa bahan umum, tetapi saya tidak memiliki apapun yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Orang tua itu mengerutkan kening dan bergumam. Anak kecil, pikirkanlah. Karena Anda menggunakan tombak, Anda seharusnya mengumpulkan beberapa bahan. Coba pikirkan, apakah Anda punya bahan yang cocok untuk membuat tombak? Jika kamu memilikinya,
aku akan mengambil lebih sedikit kristal roh. Kata orang tua itu. Lu Ming juga memutar otak tetapi dia tidak memiliki kandidat yang cocok. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Dia menggerakkan tangannya dan tombak patah muncul. Tombak patah ini hanya berukuran setengah dari ukuran aslinya. Separuh ekor tombak lainnya telah hilang. Itu adalah tombak patah yang menyembur keluar dari gerbang surga. Tombak patah ini tidak memiliki spiritualitas sama sekali. Namun materialnya memang sangat keras. Lu Ming tidak tahu terbuat dari bahan apa. Mungkin itu bisa berguna. Senior, lihat tombak yang patah ini. Bas. Sebelum Lu Ming bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah sosok muncul. Tombak patah di tangannya telah menghilang dan muncul di tangan lelaki tua itu. Lu Ming diam-diam terkejut. Budidaya tetua ini sungguh tak terduga. Dia bahkan tidak melihat bagaimana orang tua itu menyerang. Mata lelaki tua itu kini tertuju pada tombak yang patah itu. Matanya yang awalnya keruh kini seterang dua bola lampu, sangat panas. Tangan lelaki tua itu dengan lembut membelai gagang tombaknya. Saat telapak tangannya melintas, tanda aneh muncul di gagang tombak. Ini adalah teknik pemurnian dari zaman kuno. Ada prasasti dari zaman kuno di dalamnya. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya, harta yang tak ternilai harganya. Hahaha. Orang tua itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Lu Ming dan Mulan saling memandang. Itu hanyalah tombak yang patah. Nilai apa yang dimilikinya? Mengapa orang tua itu mengatakan itu adalah harta yang tak ternilai harganya? Anak kecil, dari mana kamu mendapatkan tombak patah ini? Orang tua itu bertanya. Saya mendapatkannya secara kebetulan di medan perang kuno. Lu Ming berbohong. Tombak patah ini punya sejarah yang panjang. Meskipun telah kehilangan spiritualitasnya dan hanya tersisa setengahnya, itu adalah harta yang tak ternilai harganya di tangan saya. Orang tua itu tertawa. Orang tua itu menjelaskan ketika dia melihat ekspresi bingung Lu Ming dan Mulan. Tulisan di tombak ini adalah prasasti kuno yang sudah lama hilang. Mereka akan sangat berguna bagi saya. Setelah aku mempelajarinya, aku mungkin bisa meningkatkan keterampilanku dalam memurnikan senjata. Hanya poin ini saja yang menjadikannya harta yang tak ternilai harganya. Anak kecil, berikan tombak ini pada orang tua ini. Orang tua ini akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membantumu menyempurnakan tombak secara gratis. Bagaimana? Orang tua itu memandang Lu Ming. Baiklah, Lu Ming langsung setuju. Bagaimanapun, tombak panjang itu tidak berguna baginya. Jika dia memberikannya kepada yang lebih tua, dia bisa menghemat 5 juta kristal roh kualitas terbaik. Lu Ming sangat ingin memberikannya. Hahaha, melihat Lu Ming setuju, lelaki tua itu sangat senang. Dia tersenyum dan berkata, anak kecil, aku tidak akan membiarkanmu menderita kerugian apapun. Setengah dari tombak panjang ini mengandung logam langka dan aneh yang disebut emas hitam tak terbatas. Jika Anda menggunakan logam ini untuk menempas senjata roh, itu akan memberikan potensi yang tidak ada habisnya. Di masa depan, selama Anda terus memadatkan dan melebur logam lain ke dalamnya, senjata roh ini akan dapat terus berevolusi dan ditingkatkan. Apa? Itu dapat terus berkembang dan ditingkatkan. Lu Ming dan Mulan tercengang dan terkejut. Tidak kusangka ada logam ajaib. Mata Lu Ming bersinar dan terbakar. Itu benar. Dahulu kala, emas hitam tak terbatas ada banyak sekali, namun sekarang jumlahnya semakin sedikit. Merupakan keberuntungan besar bagi Anda untuk bisa mendapatkannya. Setelah lelaki tua ini mempelajari tulisan di atasnya, aku akan melebur emas hitam tak terbatas ini ke dalam tombak senjata rohmu. Kata orang tua itu. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming membungkuk dan menangkupkan tinjunya. Hahaha, tidak perlu terima kasih. Seharusnya akulah yang berterima kasih padamu. Namun, dengan bahan yang bagus, bahan lainnya tidak mungkin jelek, atau akan sia-sia. Sekarang, kuncinya adalah bahan untuk badan tombak. Orang tua itu mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, mata lelaki tua itu berbinar. Saya mengerti. 1000 emas darah murni adalah yang paling cocok untuk gagang tombak. Emas darah 1000 halus. Lu Ming bingung. Itu benar. Emas darah 1000 halus terbuat dari logam yang sangat berharga yang telah dimurnikan ribuan kali. Setiap kali, itu perlu dicampur dengan esensi darah binatang iblis. Hanya setelah 1000 kali baru bisa dipalsukan. Namun,
Aku tidak membawa 1.000 emas darah murni, jadi aku ingin kamu melakukan perjalanan ke sini. Kata orang tua itu, saya ingin tahu di mana saya bisa mendapatkan 1.000 emas darah murni ini. Lu Ming bertanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 547 Bahasa Indonesia. 547 Rahasia Pedang Bintang Surgawi. Di wilayah Tianxuan, hanya sekte penempaan senjata di utara yang memilikinya. Kebetulan saya telah membantu Master Sekte. Anda hanya perlu pergi ke sekte penempaan senjata dan katakan padanya bahwa saya meminta Anda untuk pergi. Master Sekte pasti akan memberi Anda 1.000 emas darah murni. Orang tua itu menjelaskan. Oh, Anda berada di sekte penempaan senjata. Mulan mengangguk. Baiklah, aku akan melakukan perjalanan ke sana. Lu Ming mengangguk. Anak kecil, ambillah menara kecil ini. Ini adalah tanda orang tua ini. Nama orang tua ini adalah Menara Kuning. Anda bisa memanggil saya Huang Tua di masa depan. Orang tua itu mengeluarkan sebuah menara kecil seukuran kepalan tangan dan melemparkannya ke Lu Ming. Ya, Penatua Huang. Setelah Lu Ming menyimpannya, matanya berkedip dan dia berkata, Elder Huang, ada satu hal lagi yang saya perlukan bantuan Anda. Apa itu? Bicaralah, selama orang tua ini bisa melakukannya, saya pasti akan membantu. Penatua Huang tertawa. Dia sedang dalam suasana hati yang baik setelah mendapatkan tombak yang patah. Di matanya, Lu Ming sangat manis. Sebuah pedang panjang muncul di tangan Lu Ming. Pedang panjang ini sangat biasa. Itu hanyalah senjata roh tingkat kedua. Itu adalah pedang bintang langit yang ditinggalkan ayahnya. Lu Yuntian pernah mengatakan bahwa pedang bintang surgawi berisi rahasia harta karun Kaisar Bela Diri. Namun, ada tulisan di pedang bintang surgawi. Jika pedang bintang surgawi dipatahkan secara paksa, rahasia di dalamnya juga akan hilang. Dia perlu membuka kunci prasasti itu sebelum dia bisa membuka pedang bintang. Di masa lalu, Lu Ming tidak pernah mencari ahli prasasti untuk membuka pedang bintang surgawi, terutama karena dia merasa tingkat kultivasinya terlalu lemah. Harta karun Kaisar Bela Diri adalah harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri. Tanpa tingkat kultivasinya, bahkan jika harta Kaisar Bela Diri ditempatkan di depannya, dia tidak akan bisa mendapatkannya. Dengan budidaya sebelumnya, jika dia benar-benar memasuki harta karun Kaisar Bela Diri, dia mungkin akan terbunuh oleh bahaya apapun. Pikiran Lu Ming sangat jernih. Dia tidak akan terlalu bersemangat untuk mencari harta karun Kaisar Bela Diri saat dia mendengarnya. Tapi sekarang, dia punya ide. Bahkan jika dia tidak pergi sekarang, pertama-tama dia akan melihat rahasia harta karun Kaisar Bela Diri dan lokasi kasarnya sehingga dia bisa bersiap. Penatua Huang, ada sesuatu yang tersembunyi di dalam pedang ini, tetapi pedang itu dilindungi oleh prasasti. Saya ingin meminta Penatua Huang untuk menghapus tulisan di pedangnya. Kata Lu Ming. Oh, itu mudah. Penatua Huang mengambil pedang bintang surgawi dan melihatnya. Ini hanya prasasti tingkat rendah, mudah. Kemudian, telapak tangan Penatua Huang bersinar, dan tulisan bersinar di telapak tangannya. Dia menyapukannya ke pedang bintang surgawi, dan tulisan di pedang itu muncul dan kemudian runtuh. Baiklah, prasastinya sudah rusak, ambillah. Penatua Huang mengembalikan pedang bintang surgawi kepada Lu Ming. Adapun apa yang tersembunyi di dalam pedang bintang surgawi, Huang tua tidak tertarik untuk mengetahuinya sama sekali. Lu Ming mengambil pedang bintang dan diam-diam takjub. Cara seorang alkemis level 6 benar-benar misterius dan tidak dapat diprediksi. Elder Huang, saya ingin membeli tombak level 5. Apakah kamu memilikinya? Saat ini, Lu Ming tidak memiliki tombak yang sangat berguna. Sebelum tombak level 6 disempurnakan, dia hanya bisa membeli tombak level 5. Saya punya beberapa yang level 5. Tombak ungu tua muncul di tangan tetua Huang. Tombak petir angin ini adalah senjata spiritual tingkat 5 tingkat tertinggi. Ambillah, ini hadiahku untukmu. Penatua Huang melemparkan tombak panjang itu ke Lu Ming. Tombak petir angin. Lu Ming mengambilnya dan mengocoknya sedikit. Bas! Tombak itu bergetar, menyebabkan ruangan sedikit bergetar. Tidak buruk. Mata Lu Ming berbinar. Tombak petir angin ini jauh lebih baik daripada tombak penakluk iblis. Itu sudah cukup untuk saat ini. Lu Ming menyimpannya dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Penatua Huang. Pergi dan dapatkan 1.000 emas darah murni sesegera mungkin.
Aku akan membantumu menempa tombak secepat mungkin. Huang Tua melambaikan tangannya sambil menatap tombak yang patah itu. Lu Ming dan Mulan meninggalkan rumah batu Penatua Huang. Lu Ming, sekte penempaan senjata sangat jauh dari kota Tianshuan. Letaknya di wilayah Tianshuan Utara. Saya mendengar bahwa pertempuran antara Istana Surgawi Empirean dan Sekte Mayat Surgawi adalah yang paling intens di sana. Kamu harus berhati-hati saat pergi. Mulan memperingatkan, merasa sedikit khawatir. Jangan khawatir, kakak senior Mulan. Saya hanya akan mendapatkan 1000 emas darah murni. Saya tidak akan bergabung dalam pertempuran. Jangan khawatir. Lu Ming tersenyum. Oh, kapan kamu berencana pergi? Mulan bertanya. Setengah bulan kemudian, kata Lu Ming. Karena tetua Huang ingin mempelajari tulisan pada tombak yang patah, dia tidak akan bisa mengekstraksi emas hitam yang tak terbatas begitu cepat untuk membantunya menyempurnakan tombak. Lu Ming sekarang memiliki tombak petir angin dan tidak terburu-buru. Lu Ming berencana untuk berkultivasi di kota Tianshuan untuk jangka waktu tertentu dan memurnikan semua kristal ultimat tipe api yang tersisa sebelum dia berangkat ke sekte penempaan senjata. Itu bagus. Mulan mengangguk. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Setelah beberapa saat, Mulan dan Lu Ming mengucapkan selamat tinggal dan kembali dulu. Lu Ming kembali ke halaman sendirian. Hal pertama yang dia lakukan ketika kembali adalah mengeluarkan pedang bintang. Inti esensial yang kuat melonjak ke permukaan pedang bintang. Lu Ming dapat merasakan bahwa bagian tengah pedang bintang itu berlubang dan tidak kokoh. Bas. Esensi sejatinya bergetar hebat. Sekarang inti penting Lu Ming begitu kuat, pedang bintang tidak dapat menahannya sama sekali. Itu retak dan hancur berkeping-keping dengan keras. Sesuatu terungkap dari pedang bintang. Ini, murid Lu Ming menyusut saat dia melihat benda di dalam pedang bintang. Dia terkejut. Benda di dalam pedang bintang surgawi sebenarnya adalah pedang giok. Bentuknya sangat kecil, kira-kira sepanjang jari, dan jernih. Yang terpenting, Lu Ming pernah melihat pedang giok seperti itu sebelumnya. Kembali ke Kekaisaran Matahari Terik, di reruntuhan suku Donyi, Xian Yanxing pernah mendapatkan pedang giok yang persis sama dengan yang ada di depannya. Pada saat itu, Lu Ming telah menawarkan untuk menukarnya dengan cincin penyimpanan raja, tetapi Xian Yanxing tidak setuju. Pedang giok yang diperoleh Xian Yanxing sama persis dengan yang ada di depannya. Apa hubungan antara kedua pedang giok? Mungkinkah pedang Xian Yanxing juga ada hubungannya dengan harta karun Kaisar Bela Diri? Lu Ming mengerutkan kening dan terus berpikir dalam pikirannya. Bagaimana cara menggunakan pedang giok ini? Lu Ming memegangnya di tangannya dan memainkannya sebentar. Kemudian, dia dengan hati-hati menyuntikkan inti esensialnya ke dalam pedang giok. Bas! Pedang giok sedikit bergetar. Kemudian, tulisan muncul di permukaan pedang. Prasasti itu bersinar dan sebuah lukisan muncul di udara. Lebih tepatnya, itu adalah peta dengan banyak rute yang ditandai di atasnya. Di sisi peta, ada sederet kata. Lu Ming melihatnya dan menyadari. Itu memang sebuah peta, dan pedang giok adalah kunci harta karun Kaisar Bela Diri. Kuncinya adalah ada 9 kunci harta karun Kaisar Bela Diri. Harta karun Kaisar Bela Diri hanya bisa dibuka setelah seluruh 9 pedang dikumpulkan. 9. Lu Ming tersenyum pahit. Tampaknya kunci Xian Yanxing kemungkinan besar adalah kunci harta karun Kaisar Bela Diri. Tapi di mana kunci lainnya? Apakah sudah jatuh ke tangan orang lain? Bagaimana kita bisa berkumpul? Lu Ming terus berpikir. Jika dia ingin pergi ke harta karun Kaisar Bela Diri, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu. Lupakan. Dengan kultivasiku saat ini, akan berbahaya bagiku untuk memasuki harta karun Kaisar Bela Diri. Lebih baik aku menunggu dan melihat. Saat ini, budidaya adalah hal yang paling penting. Memikirkan hal ini, Lu Ming dengan hati-hati menyingkirkan pedang giok dan menyesuaikan keadaan pikirannya. Kemudian, dia mulai rajin berkultivasi. Dan EBSCP, dia terus menggunakan kristal maksud api untuk memahami maksud api. Konsep api Lu Ming telah berkembang pesat. Kaisar Naga Abadi Chapter 548 Bahasa Indonesia. 548 Sebuah kelemahan baru. Setengah bulan kemudian, sisa kristal esoteris tipe api semuanya telah disempurnakan oleh Lu Ming. Konsep api Lu Ming telah mencapai puncak tingkat 1 tingkat lebih rendah dalam sekali jalan.
Langkah selanjutnya adalah tingkat satu tingkat atas. Konsep api berada di puncak ranah budidaya LV1 yang lebih rendah. Apakah itu berarti saya dapat meningkatkan kultivasi saya ke puncak ranah Raja Bela Diri LV6 sekarang? Petik 2. Mata Luming berbinar dan dia penuh antisipasi. Jika budidayanya telah mencapai puncak alam Raja Bela Diri tingkat 6, Luming benar-benar yakin bahwa dia bisa melawan Raja tingkat atas. Bahkan seorang Raja tingkat atas dari alam Raja Bela Diri tingkat ke-7 tidak akan menjadi tandingannya. Memikirkan hal ini, Luming segera mengeluarkan sejumlah besar kristal roh kelas atas. Dia berencana untuk meningkatkan level budidayanya terlebih dahulu sebelum pergi ke sekte penempaan senjata. Bang, 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 sebanyak 50.000 keping kristal roh kelas atas meledak. 9 garis keturunan naga meraung dan melahap semua energi dari 50.000 keping kristal roh kelas atas. Kemudian, dia mulai memperbaikinya dengan gila-gilaan. Namun, 1 jam kemudian, Luming membuka matanya dan berhenti berkultivasi. Matanya penuh keraguan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa 90% energi dalam kristal roh telah hilang dan tidak dapat diserap? Mengapa peningkatan tingkat kultivasi sangat lambat? Luming mengerutkan alisnya erat-erat. Ketika dia baru saja berkultivasi, dia menyadari bahwa sebagian besar energi yang diubah dari kristal spiritual tidak dapat diserap dan diubah menjadi esensi vital. Sebaliknya, itu meluap dari tubuhnya dan menghilang. Sebagian besar dari 50.000 kristal spiritual telah terbuang sia-sia. Luming belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Mentalitas angin. Saat saya berlatih barusan, mentalitas api dan guntur terlalu kuat, sedangkan mentalitas angin terlalu lemah. Ini membentuk celah yang sangat besar, yang menyebabkan hilangnya energi. Luming terus berpikir dalam benaknya dan akhirnya sampai pada kesimpulan ini. Tapi di masa lalu, konsep Thunder saya adalah satu-satunya yang menonjol. 2 konsep lainnya tidak menyingkat konsep rune apapun, dan saya tidak mengalami situasi ini. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah 2 niat lainnya tidak membentuk rune niat pada saat itu, jadi tidak ada masalah. Tapi begitu mereka berdua membentuk rune niat, situasi ini terjadi. Petik 2. Ya, pasti itu. Memikirkan hal ini, Luming menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kerugian dari mengembangkan banyak niat berbeda akhirnya mulai terlihat. Ketika semua niat diringkas menjadi rune niat, semua niat harus dipertahankan pada keseimbangan yang kasar untuk meningkatkan budidaya. Jika banyak niat kehilangan keseimbangan, akan sangat sulit untuk meningkatkan budidaya. Saat ini, konsep api jauh lebih kuat dibandingkan konsep angin. Itu telah melampaui tingkat tertentu. Tidak mengherankan jika orang lain mengatakan bahwa mengembangkan beberapa konsep sekaligus akan menjadi lebih sulit pada tahap selanjutnya. Ini tidak hanya berarti bahwa akan ada perlawanan besar ketika membentuk rune niat. Itu hanyalah salah satu alasannya. Dan ketika banyak wasiat diringkas menjadi rune wasiat, kerugian yang lebih besar pun muncul. Dia harus mengembangkan banyak niat berbeda pada saat yang sama untuk menjaga keseimbangan guna meningkatkan kultivasinya. Jika Anda menyerah pada domain lain dan hanya mengolah satu domain setelah Anda membentuk semua rune domain, maka tidak peduli seberapa tinggi domain Anda, akan sangat sulit untuk meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Jika seseorang ingin meningkatkan satu niat terlebih dahulu, kemudian meningkatkan kultivasinya, dan kemudian kembali meningkatkan niat lainnya, itu tidak akan berhasil. Ini setara dengan melangkah di jalan yang tidak bisa kembali lagi. Begitu Anda menginjakkan kaki di atasnya, Anda harus berjalan sampai akhir. Namun, energi seseorang sangatlah terbatas, begitu pula umurnya. Dia harus mempertahankan banyak niat pada saat yang sama untuk meningkatkan budidayanya. Kecepatan ini terlalu lambat. Dalam sejarah, ada orang yang mengembangkan banyak niat pada saat yang sama, namun pada akhirnya, karena mereka harus memahami setiap niat, kecepatan kultivasi mereka menjadi sangat lambat. Pada akhirnya, masa hidup mereka habis, dan mereka mati. Beberapa orang juga jenius yang tiada taranya. Jika mereka hanya mengembangkan satu bidang niat, pencapaian mereka tidak akan terbatas. Namun, pada akhirnya, mereka terlalu ambisius dan mati di jalur ini. Terlalu sedikit orang yang bisa menempuh jalan ini, dan mereka semua adalah orang jenius yang langka. Sarangnya, jika saya mengetahuinya,
saya tidak akan mengembangkan konsep api setinggi itu. Lu Ming agak terdiam. Namun, Lu Ming tidak terlalu khawatir. Dia memiliki pohon kuno yang memahami jalan. Bahkan jika dia mengembangkan 3 konsep pada saat yang sama, dia akan lebih cepat dari yang lain. Selain itu, selama pohon kuno pemahaman jalan tumbuh, kecepatan pemahamannya tentang esensi alam langit dan bumi akan semakin cepat. Lupakan. Selanjutnya, saya akan fokus memahami mentalitas angin. Saya ingin mengesampingkan mentalitas angin, tetapi sepertinya saya tidak bisa. Sebaiknya aku pergi ke sekte penempaan senjata dulu. Saya akan berkultivasi sambil bepergian. Lu Ming bergumam. Lu Ming bangkit dan meninggalkan halaman. Tidak lama kemudian, Lu Ming meninggalkan kota Tianshuan, terbang ke udara, dan terbang ke utara. Sekte penempaan senjata terletak di utara wilayah Tianshuan, di persimpangan bagian tengah dan utara wilayah Tianshuan. Letaknya sangat jauh dari kota Tianshuan. Sekarang, bagian utara istana telah lama ditempati oleh Sekte Mayat Surgawi, dan wilayah yang luas sepenuhnya berada di bawah kendali Sekte Mayat Surgawi. Saat ini, wilayah di mana Sekte penempaan senjata berada di garis depan pertempuran antara Istana Surgawi Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi. Di sana sangat kacau. Lu Ming tidak terburu-buru. Tidak lama setelah dia meninggalkan kota Tianshuan, dia bergegas ke gunung besar dan menangkap Storm Eagle di alam raja setengah langkah. Dia duduk bersila di atas badai elang dan menuju Sekte penempaan senjata. Kecepatan angin kencang elang sangat cepat. Gale Eagle yang berada di alam raja setengah langkah tidak lebih lambat dari beberapa raja bela diri. Ia juga memiliki daya tahan yang sangat baik. Lu Ming dapat menggunakannya untuk bepergian sambil mengolah dan memahami maksud angin pada saat yang bersamaan. Lu Ming mengeluarkan pohon kuno pemahaman jalan dan meletakkannya di sisinya. Dia kemudian mengeluarkan kristal ultimat angin. Dia memiliki total 40 kristal niat angin, yang semuanya dia menangkan dari taruhan dengan klan Seng. Dia menghancurkan kristal esoteris dan mulai memahami konsep angin. Begitu saja, Lu Ming bergegas dalam perjalanannya dan berkultivasi pada saat yang bersamaan. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Dalam waktu 1 bulan, dia telah menyempurnakan ke-40 kristal kekuatan atribut angin, dan kekuatan anginnya juga telah membuat terobosan. Dia hanya tinggal selangkah lagi dari tahap awal level 1. Pada saat ini, Lu Ming juga telah tiba di wilayah dekat Sekte penempaan senjata. Wilayah ini berada di tengah perang antara Istana Surgawi Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi. Sekte penempaan senjata juga merupakan kekuatan tambahan dari Istana Surgawi Kaisar. Secara alami, mereka akan berdiri di sisi Istana Surgawi Kaisar dan menentang Sekte Mayat Surgawi. Pergi. Lu Ming menepuk elang angin kencang yang telah dia tunggangi selama sebulan. Kemudian, dia bergerak dan terbang ke depan sendirian. Pada titik ini, badai elang tidak lagi berguna. Hu. Lu Ming belum lama terbang ketika dia mendengar suara sesuatu menerobos udara. 2 peti mati besar berhenti di depannya. Mereka berasal dari Sekte Mayat Surgawi. Hehe, aku beruntung hari ini. Saya baru saja keluar jalan-jalan dan bertemu dengan seorang bocah nakal. Dia tampaknya memiliki tingkat kultivasi yang baik. Aku bisa membawanya kembali dan menggunakannya sebagai target pemurnian mayat baru. Tawa kering terdengar dari peti mati. Yang ini seharusnya menjadi milikku hari ini. Yang berikutnya harus menjadi milikmu. Suara tidak menyenangkan datang dari peti mati lainnya. Baiklah, aku akan membiarkanmu memilikinya. Ayo selesaikan ini dengan cepat dan singkirkan bocah cilik ini. Kalau begitu, kita akan pergi ke tempat lain untuk melihat apakah ada mangsa. Suara dari peti mati keluar lagi. Mangsa yang kamu bicarakan, kan? Lu Ming tersenyum tipis. Omong kosong. Siapa lagi kalau bukan kamu? Bocah cilik, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Anda tidak dapat melarikan diri dari kami berdua. Suara serak dari sebelumnya terdengar lagi. Kaisar Naga Abadi Chapter 549 Bahasa Indonesia. 549 bergerak. Apakah begitu? Lu Ming mencibir dengan dingin. Kemudian, dia memadatkan tombak panjang dengan esensi vitalnya. Tombak panjang itu melebar dengan cepat dan panjangnya menjadi 1000 meter. Dia mencambuknya ke 2 peti mati. Kekuatannya sangat mengejutkan. Ah, tidak baik.
Ini adalah tingkat raja tingkat bawah. Bagaimana mungkin? Dua jeritan panik datang dari peti mati. Pada saat yang sama, peti mati itu terbang mundur, mencoba melarikan diri. Tapi, bagaimana dia bisa lolos? Ledakan. Cahaya tombak besar menghantam kedua peti mati itu secara langsung. Peti mati itu meledak dan 6 sosok muncul darinya. 2 penjaga mayat tua dan 4 mayat halus. 2 penjaga mayat dan 4 mayat yang dimurnikan keduanya berada di ranah Raja Bela Diri tingkat 3. Namun, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari tombak Luming. Dan EBSCP, cahaya tombak menyelimuti dan menekan mereka. Kedua penjaga mayat itu berteriak kesakitan saat mereka dicabik-cabik bersama dengan 4 mayat yang dimurnikan. Dengan gulungan Zen Yuan-nya, dia menyimpan kedua cincin penyimpanan itu. Luming tidak berhenti dan terus bergerak maju. Setelah sekitar beberapa ratus mil, serangkaian suara gemuruh terdengar dari depan. Seseorang sedang berkelahi. Luming mengerutkan alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Lalu, dia berjalan ke arah suara itu. 10 mil jauhnya, dua pihak sedang bertempur. Di satu sisi, terlihat jelas bahwa mereka berasal dari Sekte Mayat Surgawi. Di sisi lain, ada 6 orang. Itu adalah seorang wanita muda berusia 20-an. Dia secantik bunga, lembut dan menyenangkan. Ada 2 pria muda dan 3 pria parubaya. Tapi sekarang, mereka berenam benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dikelilingi oleh orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Sekte Mayat Surgawi memiliki total 8 penjaga mayat, tetapi mereka memiliki 17 mayat yang dimurnikan, yang kekuatannya jauh di atas 6 orang itu. Luming diam-diam muncul tidak jauh dari sana. Dia bersembunyi di tempat terpencil dan melihat ke depan. Penjaga mayat terkuat ada 2 di tahap tengah alam Raja Bela Diri ke-55-4. Luming bisa mengetahui kultivasi semua orang dalam sekejap. Di sisi Sekte Mayat Surgawi, ada 2 tingkatan raja dari ranah Raja Bela Diri tingkat rendah LV4 yang mengendalikan 4 mayat halus. Penjaga mayat lainnya berada di alam Raja Bela Diri tingkat ketiga dan kedua. Di antara ke-6 pria tersebut, hanya 1 pria parubaya yang berada di puncak alam Raja Bela Diri LV4, sementara 2 lainnya hanya berada di alam Raja Bela Diri LV3. Adapun 2 pria muda dan wanita muda, mereka berdua berada di ranah Raja Bela Diri LV2. Mereka sepenuhnya bergantung pada pria parubaya di puncak kerajaan bela diri LV4 untuk menahan serangan dari semua sisi. Namun, dia tidak akan bisa bertahan lama. Kakak, gadis itu lumayan. Dia berwarna merah jambu dan lembut. Aku akan menangkapnya dan bermain dengannya. Lalu, aku akan memurnikannya menjadi mayat yang halus dan membawanya bersamaku setiap hari. Ini juga merupakan kesenangan besar dalam hidup. Kakak. Seorang penjaga mayat tua dengan kulit kering tertawa memekakkan telinga. Dia adalah salah satu dari 2 penjaga mayat di ranah Raja Bela Diri LV4 Tengah. Hantu tua, jangan pikirkan itu. Saya lebih baik mati daripada menyerah. Wanita muda itu memanggil dengan wajah pucat. Kamu lebih memilih mati daripada menyerah. Saat kamu mati, aku akan memurnikanmu menjadi mayat yang halus, hehe. Penjaga mayat tua itu tertawa aneh. Wajah wanita muda itu menjadi semakin pucat. Dia mengertakkan gigi dan tanda muncul di telapak tangannya yang seperti giok. Dengan lambaian tangannya, 3 pedang tempur menari di sekelilingnya dan kemudian menebas penjaga mayat tua itu. Namun, itu dengan mudah diblokir oleh mayat yang dimurnikan. Serangan yang luar biasa. Mata Luming dipenuhi rasa ingin tahu. Dia menyadari bahwa mereka berenam memiliki cara menyerang yang sangat istimewa. Sama seperti wanita itu, prasasti berkedip di telapak tangannya, dan dia sebenarnya mengendalikan beberapa senjata roh sekaligus untuk menyerang lawannya. Terlebih lagi, kekuatan yang dikeluarkan oleh setiap senjata roh sangatlah kuat. Seniman bela diri yang pernah dilihat Luming di masa lalu biasanya menggunakan senjata roh untuk melepaskan kekuatan terkuat dari beberapa teknik seni bela diri. Misalnya, Luming bisa melepaskan kekuatan terkuat dari teknik tombak saat dia menggunakan tombak panjang. Di sisi lain, dia bisa mengeluarkan kekuatan teknik pedang terkuat saat dia menggunakan pedang tempur. Ini adalah pertama kalinya Luming melihat seseorang mengendalikan beberapa senjata roh untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Namun,
Meskipun mereka berenam memiliki metode yang mendalam dalam mengendalikan senjata roh, perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Tidak lama kemudian, dua pria parubaya di ranah Raja Bela Diri LV3 terluka dan mengeluarkan banyak darah. Kakak, bawa nona muda itu dan keluar dari pengepungan. Kami akan memblokir mereka dari sini. Salah satu pria kekar berteriak di puncak kerajaan bela diri LV4. Benar, tidak boleh terjadi apa-apa pada nona muda. Pria lainnya juga berteriak. Tidak, kita akan pergi bersama. Wanita muda itu berteriak. Kakak, kamu ingin pergi. Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan pergi. Penjaga mayat tua itu mencibir. Kakak, cepatlah. Bawa wanita muda itu dan segera keluar untuk mencari bantuan. Salah satu pria kekar terus mengaum. Baiklah. Pria kekar di alam Raja Bela Diri ke-55 mengertakkan gigi dan bergegas ke satu arah, sambil berteriak, Nona, ikuti aku dan bergegas keluar. Kamu ingin segera keluar. Dalam mimpimu, hadapi pria itu dengan segenap kekuatanmu. Penjaga mayat tua itu mencibir dan mengendalikan mayat halus itu untuk menerkam pria besar itu tanpa rasa takut. Pada saat yang sama, penjaga mayat kerajaan bela diri LV4 lainnya juga mengendalikan mayat halus untuk menerkam pria kekar itu. Pria kekar itu mengendalikan 4 bilah pedang pada saat yang sama dan menebas dengan liar, tapi itu sia-sia. Mereka diblokir. Brengsek. Dia meraung putus asa. Kakak, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Si cantik kecil, jadilah baik dan layani orang tua ini. Jika Anda melayani orang tua ini dengan baik, orang tua ini mungkin akan menunjukkan belas kasihan dan tidak memurnikan Anda menjadi mayat yang halus. Penjaga mayat tua itu mencibir. Orang tua, pergilah ke neraka. Wanita muda itu putus asa. Dia mengertakkan giginya dan menyerang penjaga mayat tua itu, tapi dia dengan mudah dihadang oleh mayat Raja Bela Diri LV3 yang dimurnikan. Penjaga mayat sekte mayat surgawi tampaknya tidak terburu-buru untuk membunuh mereka, dan bermain-main dengan wanita muda dan yang lainnya seperti kucing yang bermain dengan tikus. Oh begitu, Lu Ming melihat ke timur dan barat, senyum dingin di wajahnya. Ia menemukan ada aura tersembunyi di timur dan barat. Meskipun auranya tertahan hingga tingkat yang sangat lemah, Lu Ming masih bisa merasakannya. Dan aura itu adalah aura penjaga mayat sekte mayat langit. Mereka mencoba menarik bala bantuan wanita muda itu dan kemudian menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Mata Lu Ming berbinar. Namun, level tertinggi di antara mereka hanya di ranah Raja Bela Diri LV5. Senyuman dingin muncul di wajah Lu Ming. Dia berhenti bersembunyi dan melangkah keluar. Siapa ini? Begitu Lu Ming keluar, penjaga mayat sekte mayat surgawi memperhatikannya dan berteriak. Tentu saja orang-orang yang ada di sini ingin membunuhmu. Lu Ming mencibir. Kakak, bocah cilik, hanya kamu sendiri. Kamu sedang mencari kematian. Penjaga mayat tua itu tertawa aneh. Pada saat ini, wanita muda dan yang lainnya memandang Lu Ming. Ketika mereka melihat Lu Ming sendirian dan dia masih sangat muda, mereka langsung kecewa. Pahlawan muda, cepat pergi, jangan khawatirkan kami. Wanita muda itu berteriak. Lu Ming sendirian. Jika dia tidak pergi sekarang, dia juga akan dibunuh. Cantik, tidak apa-apa. Aku akan pergi setelah aku membunuh monster dari sekte mayat surgawi ini. Lu Ming tersenyum cerah pada wanita muda itu. Wanita muda dan yang lainnya sedikit terkejut. Kaisar Naga Abadi Chapter 550 Bahasa Indonesia. 550 bunuh mereka semua. Bocah cilik, kamu cukup sombong. Bunuh dia, penjaga mayat tua itu melambaikan tangannya. Segera, penjaga mayat kerajaan bela diri LV3 mengendalikan mayat Raja Bela Diri LV3 yang dimurnikan dan menyerang ke arah Lu Ming. Bang! Lu Ming mengangkat kakinya dan menendang penjaga mayat itu, membuatnya terbang setidaknya 1000 meter jauhnya. Itu menabrak tebing dan hampir menghancurkannya. Penjaga mayat itu terbaring di sana, tak bergerak. Semua orang tercengang. Mayat halus Raja Bela Diri LV3 telah dilumpuhkan oleh tendangan Lu Ming. Apakah itu masih mayat halus dengan kulit tembaga dan tulang besi? Kapan dia menjadi begitu lemah? LV4 Kerajaan Bela Diri Raja. Anda berada di ranah Raja Bela Diri LV4. Penjaga mayat tua itu berseru.
Mereka terkejut melihat bahwa dia telah mencapai ranah Raja Bela Diri LV 4 di usia yang begitu muda. Mata wanita muda itu dan yang lainnya juga berbinar. Dengan tambahan alam Raja Bela Diri tingkat rendah LV 4, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Adik, datang dan bantu aku. Ayo kita keluar bersama. Teriak pria kerajaan bela diri puncak LV 4. Namun, Luming sepertinya tidak mendengarnya. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Mengapa kamu terburu-buru keluar? Ini akan baik-baik saja setelah kita membunuh mereka." Dengan itu, Luming berjalan menuju penjaga mayat tua itu selangkah demi selangkah. Bocah kecil, jadi bagaimana jika kamu adalah Raja Bela Diri LV 4? Kamu ingin membunuhku. Dalam mimpimu, penjaga mayat tua itu meraung dan segera mengendalikan penjaga mayat kerajaan bela diri LV 4 untuk membunuh Luming. 5 hingga 6 rantai besi hitam pekat ditembakkan ke arah Luming. Senyuman tipis terlihat di bibir Luming. Dia mengulurkan tangannya dan meraih 5 hingga 6 rantai besi. Kemudian, dia mengaktifkan konsep guntur dan lengannya bergetar. Ses! Kekuatan Thunderbolt mengikuti rantai besi dan menuju ke arah mayat Raja Bela Diri ke-55-4 yang dimurnikan. Bang! Mayat yang dimurnikan diubah menjadi arang oleh kekuatan petir. Kali ini, ekspresi penjaga mayat tua itu berubah. Wajahnya yang semula keriput dan pucat berubah pucat, dan matanya bersinar ketakutan. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan mayat Raja Bela Diri LV 4 yang dimurnikan dengan begitu mudah? Kekuatan tempur pemuda ini terlalu kuat. Mata wanita muda itu dan yang lainnya berbinar. Mungkin mereka bisa diselamatkan hari ini. Kamu adalah Dithian Divine Guard, kamu adalah jenius dari Dithian Divine Guard. Teriak penjaga mayat tua itu. Untuk memiliki kekuatan kultivasi dan pertempuran seperti itu di usia yang begitu muda, dia hanya bisa menjadi jenius terbaik di antara para penjaga Dewa Dithian. Kamu benar, Luming tersenyum tipis. Hehehe. Sangat berharga bisa membunuh seorang jenius dari Dithian Divine Guard hari ini. Lakukan. Penjaga mayat tua itu mencibir dan tiba-tiba meraung. Suaranya menyebar jauh dan luas. Hah. Sesaat kemudian, dari timur dan barat, terdengar suara keras saat peti mati beterbangan. Ada lebih dari 20 peti mati di setiap sisinya, dan totalnya ada lebih dari 50 peti mati. Penyergapan, ada penyergapan. Pada saat ini, kelompok 6 wajah wanita muda itu pucat seperti kertas dan dipenuhi dengan keputusasaan. Pahlawan muda, cepat pergi, jangan khawatirkan kami. Wanita muda itu berteriak. Luming tersenyum tipis. Wanita muda ini baik hati. Namun, ini sesuai ekspektasi Luming. Lebih dari 50 penjaga mayat. Untung aku masih memiliki beberapa kristal penyegel jiwa di tubuhku. Setelah aku menyegel jiwa dan membawanya kembali, itu semua akan menjadi hadiah. Luming berpikir dalam hati. Menyegel jiwa penjaga mayat sekte mayat surgawi dan mendapatkan hadiah tidak terbatas pada pesawat iblis berskala. Hal yang sama terjadi di tempat lain. Selama seseorang membunuh penjaga mayat, menyegel jiwanya, dan mengambilnya kembali, akan ada hadiahnya. Pahlawan muda, ayo pergi. Melihat Luming berdiri diam, wanita muda itu menjadi cemas. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Penjaga mayat tua itu mencibir. Dan EBSCP, peti mati dari dua arah berbeda terbang di atas kepala semua orang. Mereka membentuk massa gelap dan menghalangi sinar matahari dari langit. Bang! Pada saat ini, Luming menginjak tanah dan sosoknya melonjak ke langit. Dia mencoba melarikan diri, hentikan dia. Teriak penjaga mayat tua itu. Beberapa rantai besi terbang keluar dari salah satu peti mati dan melilit Luming. Dia melambaikan tangannya dan mengirim mereka terbang. Luming kemudian bergegas ke langit. Melarikan diri. Siapa yang melarikan diri? Suara tenang Luming terdengar. Saat berikutnya, Luming melihat ke bawah dari atas dan maju selangkah. Setelah mengambil satu langkah, dia mengambil langkah lainnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Luming mengambil 3 langkah berturut-turut. Surga 9 naga menginjak-injak langkah, 3 langkah berturut-turut. Ledakan. Seluruh dunia sepertinya akan meledak ketika kekuatan mengerikan melonjak menuju peti mati. Bang, bang, bang. Lebih dari 50 peti mati meledak seolah-olah terbuat dari kertas.
Satu demi satu sosok muncul dari peti mati. Beberapa penjaga mayat dengan budidaya yang lebih lemah tubuhnya langsung meledak dan mati di tempat. Beberapa penjaga mayat dengan budidaya yang lebih kuat juga memuntahkan banyak darah. 10.000 naga membunuh. Tombak panjang Luming bergetar saat ketiga konsep itu bertemu. Setidaknya beberapa ratus sinar tombak ditembakkan dan berubah menjadi beberapa ratus naga sejati tiga warna yang menerkam penjaga mayat. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya tanda seru. Jeritan terdengar terus-menerus, terlepas dari apakah mereka berada di ranah Raja Bela Diri tingkat kedua, ketiga, atau bahkan keempat atau kelima. Naga sejati tiga warna mencabik-cabik tubuhnya, dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti hujan. Untuk sesaat, hanya beberapa mayat halus yang lebih kuat yang berdiri di langit, tidak bergerak seperti kayu. Lebih dari 50 penjaga mayat semuanya tewas dalam sekejap. Di bawah, semua orang tercengang. Mereka berhenti berkelahi dan menatap langit dengan sekuat tenaga. Mereka benar-benar ketakutan. Surga, lebih dari 50 penjaga mayat, termasuk lebih dari selusin penjaga mayat Raja Bela Diri LV4 dan LV5, semuanya terbunuh dalam sekejap. Tidak ada satupun yang lolos. Kekuatan tempur macam apa ini? Mungkinkah itu tingkat Raja tahap akhir? Tapi, tingkat Raja tahap akhir yang masih muda. Berapa banyak yang ada di wilayah Tianshuan? Semua orang merasa pikiran mereka sedikit bingung. Ah, monster, lari, lari. Setelah beberapa saat, penjaga mayat tua itu bereaksi dan berteriak ketakutan, dengan panik melarikan diri ke samping. Tetapi, suara mendesing. Sinar cahaya tombak turun dari langit dan memakukannya ke tanah. Wus, wus. Segera setelah itu, Spears turun dan memakukan penjaga mayat lainnya ke tanah, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup. Kemudian, Luming melambaikan tangannya dan lebih dari 50 kristal penyegel jiwa terbang keluar, menyegel jiwa semua penjaga mayat dan menyimpannya. Hanya ada kristal penyegel jiwa yang tersisa. Jika kita membunuh lebih banyak penjaga mayat, kita tidak akan memiliki kristal penyegel jiwa lagi. Luming menghela nafas. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan membeli lebih banyak kristal penyegel jiwa dan membawanya bersamanya. Setelah menyimpannya, Luming pindah dan muncul di samping wanita muda itu dan yang lainnya. Salam, Tuan Penjaga Surgawi. Selain wanita itu, yang lainnya dengan cepat memberi hormat pada Luming. Pengawal surgawi di Tian yang begitu muda dan kuat pasti memiliki status yang luar biasa di Istana Surgawi di Tian. Jadi, mereka tentu saja sangat hormat. Tidak perlu bersikap sopan, semuanya. Saya kebetulan lewat. Sekte Mayat Surgawi dan Penjaga Surgawi di Tian adalah musuh bebuyutan. Karena saya sudah melihatnya, tentu saja saya tidak akan melepaskannya. Luming berkata sambil tersenyum. Tuan Penjaga Surgawi, Anda sangat kuat. Namamu Xuan Xiang, aku ingin tahu siapa nama Lord Divine Guard. Mata wanita muda itu berbinar saat dia melihat ke arah Luming. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang jenius yang begitu muda dan kuat. Saya Luming. Luming berkata sambil tersenyum.